Jadi ini metode yang dari rubaiyatnya sendiri Pak, beda yang sama yang tadi. Iya beda. Ini memang khas rubaiyat, urutannya begini, urutan dan pengelompokan hurufnya seperti ini. Gitu. Tapi di panen juga enak juga sih. Kenapa kok bisa dikatakan enak Pak? Ya, soalnya kan dari bentuk kan kelihatan banget tuh Pak. Sama gitu ya. Jadi Siba sama Sia kan enak juga. Gitu. Mungkin kalau diingat-ingat juga lebih gampang. Oh ya. Iya kan. Gampang dilihat ya. Nah ini nanti lebih enak lagi dilihat ketika ini kita hilangkan dulu ini, karena ini agak mengganggu pandangan nih sebenarnya. Walaupun ini alat bantu untuk ini huruf apa kalau dilatinkannya, ini juga ada tanda-tanda ininya, kelompok 1, 2. Tapi kalau kita menghafal hurufnya pakai halaman ini agak lumayan mengganggu pandangan. Nah kita akan masuk langsung ke subbab ke C, menghafal hurufnya Mas. Oh iya. Siap ya? Siap. Nah, siap menghafal hurufnya ke subbab yang C ini sekarang. Nah ini, kalau tentunya lihat langsung yang ini kan langsung bersih toh, nggak ada tulisan-tulisan yang lain toh, kecuali atasnya toh. Ini yang saya maksud lebih enak dilihat. Kalau tadi kan ada tulisan di bawah-bawahnya nih. Nah itu Mas. Nah sekarang kita langsung bersih, cuma ini saja, biru dan putih gitu kan. Nah sekarang kita akan pelajarannya adalah menghafal kelompok huruf, bukan menghafal hurufnya. Hurufnya nanti setelah itu menghafal kelompok huruf. Jadi kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, gitu ya. Nah ini harus pelan-pelan Mas Randy merasakan kelompok hurufnya itu diingat-ingat sampai ngelotok Mas. Sampai ngelotok, agar kemudian kayak dibikin folder dalam memori otak itu sudah enak, tinggal ngisi huruf-hurufnya nanti. Nah gitu, siap Mas ya? Siap. Oke baik Mas, ini kan kelompok pertama nih. Kelompok pertama ini dikatakan sebagai kelompok huruf lengkung bertitik Mas. Coba diulang Mas. Kelompok huruf lengkung bertitik. Nah gitu ya, kelompok huruf lengkung bertitik. Tahu nggak maksudnya lengkung bertitik kalau di sini? Dari bentuknya kan Pak sama titiknya ini. Ya bentuknya lengkung-lengkung semua ya Mas. Kemudian ada titiknya, dan walaupun titiknya berbeda-beda kan, ada yang titik 1 di bawah, ada yang titik 1 di atas, ada yang titik 2 di bawah, ada yang titik 2 di atas, ada yang titik 3 di atas. Tapi kalau titik 3 di bawah nggak ada. Ya. Gitu. Ada tapi huruf Jawi kalau itu. Oh iya. Jawi. Nah, ini kelompok pertama. Diulang lagi, kelompok apa tadi Mas? Kelompok lengkung bertitik. Oke, itu diingat-ingat ya. Nah, sekarang kelompok kedua Mas. Kelompok kedua ini adalah kelompok huruf bulat, tapi bulatnya tak beraturan, atau kita singkat bulat tak beraturan. Oh iya. Oke, apa Mas? Kelompok bulat tak beraturan. Nah, kelompok bulat beraturan. Yang tadi apa tadi? Ini kelompok lengkung yang bertitik. Kelompok bertitik kedua. Kelompok bulat yang tak beraturan. Oke, bulat tak beraturan Mas. Paham nggak maksudnya bulat tak beraturan Mas? Ya, dari bentuknya Pak. Ini Coba kan nanti. bulat tuh, tapi mungkin tak beraturan. Ini beda. Ini Iya sama beda. betul. Ya kan? Sama-sama bulat, tapi bulatannya tidak beraturan. Ya, kalau ini kan lengkungnya mirip-mirip semua ya. Iya. Kalau ini kan bulatnya nggak beraturan. Ini sama bulatnya, samanya ada ekornya ke sini ke depan, cuman beda ada titiknya yang satu sama yang dua gitu aja. Ini bulat juga tapi bulatnya dua, bulatannya kayak lubang hidung gitu kan Mas. Iya. Ya. Kalau ini bulat tapi ada ekornya ke bawah kayak cepong gitu. Kemudian ini bulat juga tapi agak mangap dan kecil gini, tidak ada ekornya. Nah gitu. Itu yang dimaksud dengan bulat tak beraturan. Diulang lagi Mas. Kelompok pertama tadi apa Mas? Kelompok lengkung bertitik. Nah, kelompok kedua kelompok bulat tak beraturan. ya, oke. Sekarang yang kelompok ketiga Mas. Kelompok ketiga ini kelompok huruf berekor ke depan. Nah, sana itu depan ya. Enaknya depan atau kanan terserah, tapi lebih gampang nyebutnya itu huruf berekor ke depan. Ini kan ekor nih Mas nih. Ekornya tapi ke sana gitu kan. Gitu ya Mas ya. Coba diulang lagi, kelompok apa Mas? Kelompok huruf ekor ke depan. Oke. Dan ini kebalikannya, yang keempat ekor ke belakang. Oke. Kelompok huruf ekor ke belakang. Pokoknya ini gampang lah. Pokoknya ini ke depan, ini ke belakang. Kita ulang dulu dari atas Mas. Kelompok pertama apa Mas? Kelompok lengkung bertitik. Oke. Kedua. Yang kedua itu bulat tak beraturan. Oke. Kelompok ketiga. Ketiga itu
huruf berekor ke depan. Yang keempat Huruf berekor ke belakang. Oke, nah sekarang yang kelima itu adalah kelompok huruf duduk. Ya, kelompok huruf duduk. Ini maksudnya itu, yang ini yang kelima nih, duduk. Jadi kan duduk itu kan ada berbagai macam posisi duduk ya. Ada duduk sila, ada duduk selonjor ya mas ya. Ada kalau duduk itu kakinya ke bawah gini, duduk apa namanya mas? Yang mana Itu apa namanya? Duduknya apa? selonjor. Kalau selonjor kan ke depan. Ah. Kalau kakinya ke bawah seperti itu duduk apa? Duduknya gimana namanya tuh? Apa namanya Pak? Kalau di Sunda itu duduk ucang-ucang angge kan. Nah ini yang kayak gini nih, ini kan duduk tapi kakinya ke bawah nih. Kakinya apa istilahnya tuh? Jongkok bukan Jongkok. Jadi ini misalkan kita sedang duduk, ini kakinya itu ke air sungai misalkan. Ke aliran air sungai atau ke kolam gitu. Nah ini yang duduk kayak duduk sila atau duduk selonjor ini. Oke. Jadi sekali lagi ini kelompok huruf apa mas? Kelompok huruf duduk. Kelompok huruf duduk. Nah sekarang yang terakhir ini kelompok huruf berdiri atau ada tiangnya. Setelah duduk berdiri enaknya nih. Berdiri kan. Ada tiangnya semua gitu ya. Ini duduk kemudian ini berdiri. Kita coba ulang-ulang mas agar kita hafal dari mulai kelompok pertama sampai kelompok ke-6. Kelompok pertama adalah kelompok lengkung bertitik. Oke, kelompok kedua Kelompok bulat tak beraturan. ketiga Kelompok huruf berekor ke depan. keempat Kelompok huruf berekor ke belakang. kelima Kelompok huruf duduk. yang keenam. Kelompok huruf berdiri. Oke, sekarang sambil merem nggak usah lihat ini mas, dengan urutkan dari 1 sampai ke 6 ya coba. Ini tadi ya? Dari sini, jangan lihat sini. Oke. Yang mulai ya Pak? Ya mulai. Untuk yang pertama itu kelompok huruf lengkung bertitik. Oke, terus Yang kedua kelompok huruf bulat tak beraturan. Yang ketiga adalah kelompok huruf berekor ke depan. Yang keempat kelompok huruf berekor ke belakang. Yang kelima itu kelompok huruf duduk. Yang keenam kelompok huruf berdiri. Wah bener langsung hafal ya. Tapi sekarang saya minta cepat mas. Dipercepat lagi. Tadi kan sambil mikir ya. Ekor ke depan, terus ekor ke belakang. Nah sekarang dipercepat gini. Saya minta 2 atau 3 kali paling tidak. Kalau jenengan sudah bisa cepat berarti jenengan sudah hafal. Jadi dari mulai lengkung bertitik, bulat tak beraturan, ekor ke depan, ekor ke belakang, duduk berdiri. Nah, cepat begitu coba. Cepat ya. Kalau salah jangan ketahuan ya Pak. Enggak apa-apa. Oke, saya mulai Pak. Ya. Kelompok lengkung bertitik. Bulat beraturan. Bulat tak beraturan. Oke. Bulat tak beraturan, terus ekor ke depan, ekor ke belakang, duduk berdiri. Oke, ulang lagi. Masih ada yang masih belum lancar. Kelompok lengkung bertitik, bulat tak beraturan, ekor ke depan, ekor ke belakang, berdiri, duduk berdiri. Oke, sekali lagi. Lengkung bertitik, bulat tak beraturan. Lupa Pak, benar. Napas dulu. Ya. Salah ya Pak. Ya, konsentrasi. Lengkung bertitik, bulat tak beraturan, ekor ke depan, ekor ke belakang, duduk berdiri. Alhamdulillah. Apa ya mas ya? Oke, siap. Nah itu fungsinya kalau pas Mas Randy sudah hafal itu artinya sudah disimpan di memori, ada 6 folder yang siap diisi dengan huruf-huruf tersebut. Gitu. Nah ini alhamdulillah sudah punya modal agak lumayan. Nanti tinggal setelah ini kita menghafal hurufnya. Tapi sebelumnya mungkin sebelum lanjut ada pertanyaan dari Mas Randy nggak? Apa ya Pak? Ini emang dari Rubaiyat ini metodenya seperti ini. Beda kan kalau dulu kan mungkin kalau TPA kan yang paling sering itu kan alif bata hingga kok itu kan Pak. Ini memang metode Rubaiyat itu memang ciri khasnya kayak gini. Iya, jadi pengelompokannya memang bukan alif bata sa tapi ini ba ya nun ta sa fa qaf ha mim hamzah, walaupun nanti belum dihafal ya, tapi kira-kira begitu urutannya. Berdasarkan kelompok ini, kelompok pertama seperti ini, kelompok kedua seperti ini, kelompok ketiga seperti ini, kelompok keempat, kelompok kelima, kelompok keenam gitu. Tapi berarti ya ini tadi saya tadi katakan bahwasanya
ini bukan berarti kita beda nih asal beda gitu. Ini ada dasarnya supaya memudahkan untuk mengingat hurufnya gitu. Jadi kan kalau kita mengingat huruf langsung 29 huruf itu kan mungkin repot ya. Tapi Repot. kalau mengingatnya tuh ada 6 kelompok. Nah ini kira-kira huruf ini masuk kelompok mana ya? Gitu. Oh ini berarti temannya ini nih. Ya, jadi kan cepat ininya mengingatnya kalau seandainya di tengah-tengah jalan lupa gitu. Kira-kira gitu. Tapi kalau langsung 29 huruf, langsung jim, kho, lam, mim, wah itu kan 29 ingat-ingat langsung 29 tuh. Nah, kita ngingat-ingatnya cukup 6 saja. 6. Kira-kira gitu, Mas. Oke. Oke. Ada lagi, Mas? Sudah siap pelajaran berikutnya nih? Siapa? Siap ya. Oke. Pelajaran berikutnya nanti mungkin tidak akan berpindah dulu. Kita masih halaman ini karena halaman ini adalah halaman yang sakti. Halaman yang ini harus tidak boleh dilewati dulu sebelum ini selesai. Karena ini kalau tidak hafal dulu di halaman ini berikutnya ya tidak akan bisa gitu. Jadi harus benar-benar Hafal gitu. hafal di